siapa sih yang nggak mau jadi peran utama gitu kan di dalam sebuah film gitu kan, itu cita-cita orang kan, pengen terkenal gitu. Nah udah tuh habis itu dia bilang kalau mau jadi peran utama tuh kamu harus bisa tidur. Model ya, model tuh kan banyak yang bilang orang model tuh seksi gitu kan, terus orang pasti stigmanya kayak oh model-model tuh nakal ya, model-model tuh kayak seksi tuh bisa diapa-apain ya, padahal kan itu kan tergantung pribadi orang sendiri ya nggak sih, kayak ya udah kalau emang seksi ya kan ini kan kita profesional kerja gitu kan. Kita juga nggak boleh ngejudge ya Dik Bunga ya. Kan kadang orang ini kan terpaksa melakukan itu mungkin cari nafkah. Betul. Mungkin untuk ya menghidupi siapa-siapa kita nggak tahu. Pimpinan. Betul. Nah, ya makanya mau nggak mau perempuan itu harus meningkatkan kemampuan dirinya. Kayaknya ini cocok deh buat kita foto hari ini. Iya sih. Gimana? Kita kan ngambil temanya street food. Street food kan. Terus? Gimana? Kedai pintar. Sebentar. Coba lu gayain gue dulu, fotoin gue dulu. Coba kalau gayanya begini. Aduh, alah ini. Keren banget nih. Penonton! Udah seksi belum? Bentar dulu. Oh belum. Belum. Gimana? Tapi ini kok yang punya kedai nggak ada. Penonton. Aus. Pengen mimi cucu. Tapi ada cucu nggak ini di sini? Nggak ada. Nih, apa namanya? Ntar kita kan ngambil di sini kayaknya cocok nih. Oh cocok kan. Gua sih ngambilnya kayaknya cocok nih di sini nih. Iya. Agak pojokan tapi dekat kerupuk. Dekat kerupuk coba sedikit. Coba deh ya. Coba Coba. Kalau di sini? Cocok. Segitu lah ya. Tapi tar dulu deh. Penonton. Model papan atas kok fotonya di tempat kayak begini ya jalan raya. Tapi cocok lah ya. Apa? Ini kita pesan dulu es kali ya? Iya, kita pesan. Tapi mana abangnya ini kagak muncul-muncul. Perasaan gue kan nyimpen semangka Thailand. Bang, kita mau mesen. Oh mau mesen. Kita mau numpang foto di Nah, kita kedainya. juga termasuk. Boleh nggak? Mbak, Apa? Mbak tadi foto-foto, Mbak model ya? Iya. Wah kebetulan nih saya tadi barusan buka pinusi.com, ada portal beritanya tuh, isi beritanya tentang model yang selingkuh sama pejabat. Apakah jangan-jangan model ini yang selingkuh dengan pejabat? Apakah? Bang, duduk dulu boleh nggak nih kita? Oh boleh duduk. Duduk Kamu ya. mau didudukin nggak? Iya, kita boleh nggak numpang foto di depan kedai Mas? Jangankan numpang foto, numpang bobo juga boleh. Aduh, Raton. Tidur apa yang begini nggak butuh bantal. Duduk. Sini. Mbak siapa namanya? Sini duduk. Mas. Kayaknya Gua nggak lu tawarin. Hah? Gua nggak lu tawarin. Oh, lu mah. Ngapain kayaknya- ditawarin? Sama-sama lato-lato. Ya udah, terus gue sini dulu deh. Sebentar. Ah, Alat. Oh iya, lu kan mau siapin gua buat Lu foto. jadi alat kelamin? Enggak jadi kan? Gua mau ngambil di sini. Oh, mau ngambil foto di sini. Betul. Jadi Mau ambil alat-alatnya di mobil. Di mobil. Ya. Ya udah, sana lagi. Ya sebentar ya. Oke. Ini tas gua tinggal dulu ya, gua titip ya. Oh, lu Apa? jahat ya? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Iya. Jahat banget orang. Halo, Mbak. Halo. Mau minum apa? Itu jahe aja jahe. Jahe. Aduh, jahe. Butuh yang anget-anget ternyata. Dingin-dingin kan enaknya yang anget. Nah, nih, ini jahe jauh. Jauh ya. Ini jahe dari South Africa. Saking jauhnya, gue belinya online aja. Silakan. Dikirim minum. udah dingin duluan ini. Udah dingin duluan nggak apa-apa. Tapi selain minum, mau makan? Boleh. Sri Mulan. Biasa. Menteri Gogon. keuangan. Mau makan? Mie instan ada gak? Mie instan. Oh, mie instan. Ada. Penonton. Cakep-cakep makan mie dikeremes. Apaan? Bukan pantun. Bukan pantun. Gue mau ngasih tahu dia minta mie instan. Makannya pasti dikeremes gini.
Kayak zaman SD. Iya. Soalnya kan dikremes lebih enak. Oh. Mana dikemes? Neng. Bisa aja lu cimol. Mana dikemol ya? Pakai bumbu kacang dong dia. Neng, Iya. mau ngeremes sendiri apa diremesin? Saya mah sukanya yang cepet jadi aja dah. Oh, ikut jadi aja. Cepet jadi. Aduh, berarti tembak ke dalam dong. Apanya tuh? Apaan tuh? Oke. Mbak, Iya. mau nanya dong, namanya siapa sih? Bunga Cantik banget. Aureli. Bunga Aureli. Ini bunga bangke nih. Ini bunga bang. Lah saya suka itu. Wow. Jangan kelihatan matrenya dong. Ada bos gue itu. Bunga. Ya. Tadi lagi foto-foto segala macem. Nih lagi ada berita marak hot banget nih. Gimana hotnya? Hot banget tentang perselingkuhan seorang pejabat bersama model terkenal. Iya. Apakah Bunga? Oh bukan ya? Oh bukan. Bukan ya? Heeh. Kira-kira kalau masalah perselingkuhan gitu di dunia model pernah mengalami nggak sih, Bunga? Perselingkuhan di dunia model. Heeh. Yang setahu aku. Entah siapa gitu. setahu Pokoknya aku, pelakunya ya. model oknumnya adalah seorang model terkenal bersama entah pejabat, entah artis, entah siapa. Ya setahu aku sejauh ini ada sih teman-teman aku yang Ada. kayak gitu. Cuman ya untungnya jangan sampai kita kayak gitu juga ya kan Kak. Kita ngejauhin aja yang kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman aku ya mungkin ada, cuma kan kita nggak tahu mereka dipublish atau enggak. Oh kan. gitu. Tapi ada yang pernah dipublish gak? Apa kamu lihat mungkin di inner circle atau di postingan story gitu? Ada sih ada. Close Cuman friend gitu. ya kita cukup tahu aja lah kita Cukup tahu pribadi aja. Oh ternyata aduh Ani, ternyata Kamu aduh, Ani. Nah kalau Bunga sendiri itu udah berapa lama jadi model? Aku sendiri dari 2018, tapi aku bukan dari model ya. Aku berawal dari syuting-syuting. Dulu aku juga berawal dari syuting ekstras-ekstras, figuran gitu. Jadi aku berprosesnya tuh dari situ dulu. Dari figuran dulu merambah dunia model. Pertama Benar. kali dunia model yang kamu rambah apa? Entah catwalk, foto atau apa? Foto, karena kan aku suka banget di foto ya. Jadi waktu itu ada salah satu kayak acara event, terus banyak fotografer dari situ. Fotografer kenal aku kayak, kenapa nggak ikut majalah ini aja? Kenapa nggak ikut ini gitu kan, kamu cantik gini-gini. Oh jadi aku ikut dari situ. Oh ya udah deh aku ikutan. Jadi dari situ kan kayak banyak channel-channel untuk menjadi model terkenal gitu-gitu. Betul. Untuk Semua ada batu loncatan ya? Benar, semua ada proses. Aduh gua sampai kenyang. Mata pengen lihat ke atas, tapi terus turun ke bawah dong. Ini Melon Thailand. Aduh. Bunga, dunia model, sisi gelap dari seorang model, kira-kira Bunga pernah mengalami atau pernah lihat ya di dunia model tuh sisi gelapnya seperti apa sih menurut Bunga? Model tuh kan banyak yang bilang orang model tuh seksi gitu kan. Terus orang pasti stigmanya kayak, oh model-model tuh nakal ya, model-model tuh kayak seksi tuh bisa diapa-apain ya. Bisa Padahal kan diapa-apain. itu kan tergantung pribadi orang sendiri ya nggak sih, kayak ya udah kalau emang seksi ya kan ini kan kita profesional kerja gitu kan. Dan anugerah kan, dikasih Nah, badan seksi anugerah itu juga kan? gitu kan, anugerah Tuhan yang diberikan sama Oke, saya gitu kan sekarang. Terus dikembangin lagi, oh gimana ya, aku punya badan yang bagus, oh yaudah jadi model gitu. Kalau aku pribadi ya. Ada sisi gelapnya menurut Bunga boleh atau tidak? Apanya tuh, kayak gimana? Sisi gelap seorang model? Contohnya gimana? Ya itu tadi dia jadi model untuk misalkan naikin rate. Oh, oknum-oknum tertentu Oknum-oknum ya, tertentu kayak yang, gitu-gitu. gue mau jadi model biar rate gue kalau lagi jualan naik, kayak gitu-gitu kan ada pasti. Oh, itu pasti ada. Termasuk sisi gelap Iya. dong. Ada, Kayak gitu ada. boleh nggak sih dilakuin? Kayaknya nggak boleh itu tergantung orangnya ya Kak. Tergantung orangnya, Mau pinter. ngelakuin atau enggak ya kan. Kalau mau berproses dari awal, kayak aku misalkan dari ekstras, figuran gitu-gitu ya kan. Itu kan nggak instan Kak. Kayak kita berawal dari nol, benar-benar yang dari nol gitu. Nah, kamu sendiri dari awal kan dari nol nih. Pasti ada dong entah itu caster atau entah produser atau apa, fotografer juga bahkan ada yang genit Iya, atau benar. macem-macem oknum-oknum tertentu yang
apa namanya ngasih iming-iming biar kamu nanti karir lu pasti naik, nanggung apa segala macam. Ya, pernah. Lu bakal dapat banyak job Pernah, gitu. pernah. Tapi ini bukan dunia model ya, ini dunia aku artis karena dulu dunia artis. tahun 2019 tuh pernah diundang untuk casting di suatu tempat dan itu aku bingung kok diajak castingnya kok di apartemen waktu itu. Gua tahu tuh castingnya apa. Nge-cast langsung bunting. Lagi di apartemen terus. Apa sih lu? Terus untungnya waktu itu aku bawa temen sih, jadi kayak kok dibawanya ke apartemen gitu kan, ini casting apa gitu kan, terus dia akhirnya pas masuk kita cuman berdua doang tuh, tapi teman aku di luar gitu kan. Kamu mau nggak jadi peran utama? Dia bilang kayak gitu. Ya siapa sih siapa sih yang nggak mau jadi peran utama gitu kan di dalam sebuah film gitu kan, itu cita-cita orang kan, pengen terkenal gitu. Nah udah tuh habis itu dia bilang kalau mau jadi peran utama tuh kamu harus bisa tidur sama saya. Dia bilang gitu. Bener, gue tahu judulnya Berontak Dalam Sempak. Peran utama pasti berontak gak sih? Terus kamu terima atau kamu tolak secara halus atau gimana? Tolak sih secara halus. Maaf Pak, saya nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Saya mending dari nol aja, jadi ekstra walaupun saya kayak peran-peran pendukung atau yang lain-lain. Yang penting saya jadi dari jalur halal gitu kan. Jangan gitu. yang instan kayak gitu, aku nggak mau Pak. Aku kalau langsung dari situ langsung balik sih. Udah nggak ada, langsung pulang. Untung ada teman aku di luar, kalau nggak kan aku takut gitu kan, takut kenapa-kenapa gitu segala macam. Tapi bener juga sih, lebih bagus itu berkarir, memetik hasilnya itu dari jerih payah. Iya benar. Jangan yang instan, karena Tiba-tiba, instan itu gampang naik, gampang jatuh gitu juga, langsung. gitu. Nah kalau untuk menurut Bunga nih, ada nih, aku banyak denger ya, aku denger nih, kadang ada model yang tanda kutip suka dipakai sama fotografernya sendiri, kayak gitu. Bener gak sih? Dan kamu pernah gak sih ada temen yang curhat mungkin, gue habis foto misalkan, kan foto juga banyak macam konsepnya ya. Benar. Ada yang setengah nude atau bahkan ada yang nude, ada yang foto tentang konsep begini begitu. Benar. Ada yang dipakai sama fotografernya sendiri. Mungkin ada ya beberapa temen aku gitu kan, ada juga yang curhat, habis gini-gini aku pacaran sama fotografer apa segala macem. Iya ada kayak gitu, aku akuin memang ada, nggak munafik ya, pasti ada ya, namanya juga perempuan-perempuan seksi gitu kan. Cuman balik lagi ke orangnya, aku pun ada rulesnya, kalau misalkan aku foto, aku nggak boleh yang terlalu seksi ya, aku yang kayak gini ya. Kalau mau oke, kalau nggak ya udah jangan gitu. Kadang juga kamu nyiapin kostum sendiri mungkin, takutnya dari situ yang dipakai tiba-tiba tali satu belakangnya. Tahu kan tali satu? Tahu kan tali satu? Iya. Lu pikir pisang diikat tali-talinya? Iya gitu. Jadi aku ada rulesnya, kalau misalkan aku foto mau sih, cuman aku harus punya baju, aku harus bawa baju sendiri, jangan tiba-tiba di sana cuma pakai ini, cuma pakai yang itu ya kan. Terus tiba-tiba lepas ya kan. Tinggal pakai solasi doang. Kalau enggak Ansaplas. Iya. Habis cupang lu pakai Ansaplas. Kayak gitu sih. Nah, menurut Bunga nih sulit gak sih menjadi model papan atas sehingga banyak kasus model yang merelakan harga dirinya agar karirnya tetap melonjak? Susah gak sih sebagai model nih? Bunga kan sekarang udah jadi model lumayan tahu, orang pada tahu ya. Banyak pernah juara 1 malah segala macam. Bukan. Oh ya? Agak geser. Oh, agak ngeri geser. Ketabrak. Oh. Makanya gue bingung banget. Kita kok ngomong di depan orang-orang pada lewat. Gua udah 4 episode sini kagak ada yang nyelamatin. Gua baru setengah episode disuruh geser. Iya gue ditabrak tuh. Penonton. Yo. Bunga kalau ditabrak, Gua udah ada sendiri doang. Iya. Airbag sendiri dia. Karena gue udah ada bempernya. Ada bemper. Bemper depan. Dia kayak 2 serigala ya. Ngedribble tapi gak dikasih gitu. Aduh. Lanjut. Oke. Gimana Bunga? Di antara model-model yang pakai jalur belakang, kamu tahu nggak sih ada nggak sih yang pada akhirnya punya penyakit
akhirnya misalkan ada teman kamu nih, ya emang kamu tahu oh dia nih jualan nih, ternyata ujung-ujungnya terakhirnya dia sakit apa segala macam, dan kamu sempet jenguk atau gimana? Ada Iya, nggak? sejauh ini sih teman-teman aku nggak ada yang kayak gitu, karena mungkin mereka ada perawatan juga kali ya khusus gitu-gitu. Sejauh ini nggak ada teman-teman aku. Oh gitu, alhamdulillah ya. Jadi circle-nya Bunga tuh baik-baik semua Baik-baik. ya, amin. Amin. Aduh, pokoknya ngomongin masalah model. Oh ya, tarif honor kamu pertama kali jadi seorang model berapa sih? Ada budget-budgetnya sih awal-awal ya, sekitar 3 juta sampai 5 juta untuk berapa sesi doang gitu. 3 juta sampai 5 juta. Terus Tapi itu nggak yang seksi-seksi ya, aku nggak pernah bilang terlalu seksi gitu. Oh gitu. Terus kalau foto nih, kan biasanya kalau pakai baju seksi, terus bajunya kadang kostumnya putih, terus Bunga lagi datang bulan. Gimana cara menyikapi apa segala macam? Fotonya tuh gimana biar nggak kelihatan tebel ya kan? Apa tuh? Nggak pakai yang bersayap jadi tebel. Itu gimana? Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Nggak ada sih kak, paling disumpel ya. Disumpel! Disumpel pakai apaan? Disumpel. Nonton! Mau disumpel nggak? Disumpel? Nggak ada. Emang boleh? Emang boleh? Bunga ngerti gak sih masalah kewanitaan atau vagina gitu segala macam boleh dan tidak bolehnya? Boleh dan tidak bolehnya kalau misalkan kayak gitu. Kayak gitu kan tadi kan Pakai disumpel. paling pakai ini ya, pakai pembalut gitu nggak sih? Pembalut doang. Oh. Biar nggak kemana-mana. Oh, biar itu doang cuma. Darahnya gitu kan. Nih kebetulan nih kita ini si kedai pinter nih punya dokter. Oh gitu. Yang selalu kasih ilmu karena selalu ada ilmu di kedai pintar ngisi edukasi. Gue panggil ya. Nungguin. Ya, gimmick mulus. Lu jangan kayak yang lebih update gitu, Uus gitu yang masih agak gimana gitu. Komeng lagi komeng. Igun, iya begini. Saya jangan Igun dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu dokter. Nah, ada pasien? Guys. Bu dokter ada 2. Guys, membelah diri lagi. Bu dokter, ini ada model. Kedai pintar kedatangan seorang model, namanya Bunga Aureli. Kebetulan tadi nih Bu Dokter ngomongin masalah pemotretan nih, gimana kalau dia lagi pemotretan terus lagi datang bulan lagi banyak-banyaknya, terus pakai apa sih? Dia cuma bisa taunya pakai pembalut doang. Nah sedangkan kalau kostumnya minim sekali itu kan pasti tembem kemana-mana ya nggak? Tembem pipinya. Ngomong-ngomong ini airnya boleh diminum nggak? Oh boleh. Kita mau minum dulu ya? Boleh harus. Aduh Bunga tuh jahat ya. Gue belum pantun dia udah cakep duluan. Aduh. Sampai tumpe-tumpe. Apanya tuh? Ini Bu Dokter Hai, Bu gimana nih? Dokter. Ini ada yang mau ditanya nih dari Bunga nih Tentang pembalut. tentang pembalut segala macem. Pembalut seperti apa sih yang aman buat dipakai wanita nih? Apakah yang bersayap? Apakah tebal kayak bed cover? Yang berduri. Mohon maaf, itu pembalut apa dildo? Berduri. Oke, Gimana, gini. Mbak Bunga, adik-adik ya, saya panggil adik aja ya. Ya, adik ya. Soalnya kan aku masih imut dan ganteng. Menggemaskan. Ya dong. Adek sih, tapi ukurannya dewasa. Baju. Enggak, begini. Dek Bunga ini kalau pakai pembalut, nah itu biasanya tuh diganti berapa jam sekali? 3 jam ya Bu? Oh, 3 jam. Jadi meskipun masih kosong misalnya, kalau misalnya kosong tuh dipakai lagi atau diganti? Diganti ya Bu? Oh, diganti ya. Berarti bagus bener. Jadi memang kita perempuan saat menstruasi kalau pakai pembalut diganti paling tidak 4 sampai 6 jam sekali, 3 jam lah, keren banget. Iya. Oh iya. Meskipun masih kosong. Masih Kadang-kadang kosong. Oh, nggak dikontrakin tuh. Kosan. Kan kosong mau kontrakin. Kosong. maksudnya bukan kosong hatinya. Oh ya bukan.
Tapi walaupun Belum ada bercak-bercak di darahnya pembalutnya gitu. tuh sudah nggak nampung darah, biasanya yang Oke. udah air-akhir itu ya. Kenapa? Karena meskipun masih kosong di situ ada kuman. Jadi biar sehat, memang pembalut harus ganti 4 sampai 6 jam sekali meskipun masih kosong. Yang pertama, yang kedua. Pastikan kita perempuan harus pakai pembalut dari bahan berkualitas yang bagus. Oh kebetulan sih bawa produknya. Oh. Endorse. Gimana sih dok cara ngebedain yang bagus atau enggaknya Nah, pembalut? oke. Gini, sekarang saya mau nanya nih sama Dek Bunga. Tempo hari kan pasti banyak dapat broadcast. Jangan pakai kapas yang terlalu putih. Oh iya. Karena katanya ada pemutih yang dapat menyebabkan kanker. Akhirnya nggak berani pakai kapas yang terlalu putih, takut kanker. Bener nggak sih dok? Ya memang iya. Bener ya? Loh ya memang kan kapas-kapas yang murah kan dibuat dari bahan daur ulang, dikasih pemutih. Baru tahu aku. Oh iya. Makanya kita cari kapas jangan yang terlalu putih. Abis dipakai di sini, pakai di sini. Nah, kita bayangkan kita pakai pembalut yang pakai pemutih itu pakai apa kapas pembalut kok gimana? Pembalut kok di muka. Pembalut di wajah. Pakai pembalut. Pakai kapas yang putih takut Iya. kanker. Oh gitu. Gimana kira-kira pembalut? Pembalut yang banyak beredar di luar sana, kita nggak sebut merek, itu dari bahan-bahan yang daur ulang. Oh my god. Oh my god. Oh gitu dok. Dari bahan daur ulang. Iya. Dikasih pemutih biar kelihatan bersih, dipakai berjam-jam di vagina. Kita nggak takut kanker serviks. Jadi harus terus Untuk wajah, diganti ya, dok? untuk vagina, kenapa kita kok berani pakai vagina dari bahan-bahan yang berkualitas rendah? Udah itu lama lagi. Iya. Makanya edukasinya kalau kita sayang sama vagina, yang pertama pakai pembalut dari bahan yang berkualitas tinggi. Nah itu nanti teman-teman Penusian, sobat PSP atau Dek Bunga bisa nanti dapat insightnya, bisa konsul ke dokter atau ke perempuan toilet vagina. Harganya lebih mahal nggak apa-apa ya dok? Loh, kita Yang untuk penting berkualitas, kita kan? untuk vagina kadang-kadang Karena pelit. vagina kan sensitif ya dok. Vagina Ada itu untuk kulit organ vital kita. beli yang buy one get one. Ada yang gitu ya kan? Kita jangan pernah berpikir kan ini untuk nampung darah aja. Oh enggak, bukan masalah nampung darah. Kalau ini bahan yang berkualitas rendah ada di vagina lama, kan bahan-bahan yang pemutih dan lain-lain dia masuk ke atas. Menyebabkan sel leher rahim berubah dari normal menjadi ganas. Yang kedua pasti ya pakai bahan berkualitas tinggi. Terus ya itu dia yang tadi yang nomor 1. Karena yang banyak beredar itu bahan-bahan yang berkualitas rendah, makanya ganti 4 sampai 6 jam sekali meskipun masih kosong. Terus penyakit apa dok yang bisa ditimbulkan jika kurang membersihkan vagina saat menstruasi nih untuk para wanita nih? Saya sekarang Penyakit apa aja? kita sepakat dulu ya Kak J, kita sepakat dulu ya Dek Bunga. Saat kita bicara masalah ini kan edusek, ini termasuk edukasi seksual. Jadi kita nggak ada acara malu, tabu dan lain-lain. Iya. Kita ngomongnya fair aja. Benar-benar. Nah itu bedanya Kedai Pintar dengan yang lain. Kedai Pintar ini kita bicara masalah edusek ini biasa aja Dek Bunga. Padahal ini Santai. ilmu ya. Bu Biasa dokter. aja, nggak kayak eksklusif di ruang praktek sembunyi-sembunyi bisik-bisik. Jadi orang sebenarnya malu ya buat ngungkapin kayak gimana sih gitu kan, buat tanya-tanya sebenarnya malu Ya, orang-orang. karena ya itu orang makanya di Kedai Pintar enggak. Iya, Itu benar. ngomong edusek tuh di tongkrongan. Keren kan? Keren. Sekarang kita bagi. Sekarang saya mau nanya. Ini pertanyaan ini sebetulnya udahlah. Saya nggak nanya ke Dek Bunga. Saya nanya ke Penusian yang di bawah ini. Saat menstruasi merasa nggak kalau vagina lebih bau? Ya. Oh iya lu. Jangan punya. Emang lu dapet? Bini. Kagak. Oh bini. Apanya? Lu nanya. Oh lu tahu kalau jawab iya. Ini diem-diem baik. Yain baik. Lu diem-diem itu ngerembes tahu bawahnya. Ya. Ya. Vagina lebih bau. Vagina lebih gatel. Iya apa enggak? Nah, makanya karena vagina lebih bau, perhatikan perempuan saat menstruasi pakai sabun-sabun pewangi untuk ngilangin baunya, segala macam. untuk nutupin baunya, itu salah. Jadi kita harus tahu kenapa saat menstruasi itu kok vagina lebih bau. Karena saat menstruasi ada darah. Darah ini sifatnya basah. Ingat ya teman-teman, vagina yang sehat, vagina yang asam 3,8 sampai 4,5 pH-nya. pH-nya. Saat menstruasi ada darah. Darah itu sifatnya basah. Ini kira-kira bagaimana vagina kita? Kan kebasah kan? Jadi kayak becek-becek lembab gimana ya. gitu. Akhirnya jadi basah kan, terpengaruh oleh darah yang banyak. Oke. Ditambah saat menstruasi ada pembalut.
Ini kira-kira makin bikin lembab nggak pembalut? Oh iya, karena nggak ada udara. Bikin lembab. Abis itu pakai celana panjang yang Panjang, ketat atau ketat. legging ketat. Ini mau tambah lembab nih berkali-kali. Itu yang membuat kenapa saat menstruasi kita makin bau, makin gatel karena basah, lembab, kuman jahatnya jumlahnya lebih dari 5%. Tertutup juga lagi kan. Di vagina itu Kak J, di vagina itu Tuhan menciptakan seimbang. Ada kuman baik, ada kuman jahat. Dek Bunga. Iya. Tuhan menciptakan kuman baik di vagina kita tuh 95%. Untuk ngontrol biar kuman jahat gak lebih dari 5%. Saat kita menstruasi, suasananya basah, lembab. Ini kuman kalau lembab, basah, kuman jahat ini, kuman baik ini turun Kak Ji. Yang tadinya 95 ini jadi 70 bahkan 50. Oh. Ini yang membuat kuman jahatnya Kuman jahatnya jadi malah naik. lebih mendominasi. Iya kan 100 kan, makanya bau becek. Jadi yang perlu dikelola bukan baunya yang ditutupi, bukan, tapi bagaimana caranya biar kuman baik ini tetap 95%. Bagaimana caranya? Ikuti terus Depinta dan Instagram perempuan sadar vagina. Nah, Bu Dokter, aku mau nanya nih, saat menstruasi boleh nggak sih kita ngelakuin hubungan seks gitu? Gini, kok tanya? Emang pernah? Untung nanyanya sama dokter, penonton. Nanya sama dokter, coba nanya sama gue. Ya. Pakai yang atas. Mohon maaf, sesuai skenario. Iya. Untung nanya ke dokter ya. Coba nanya ke gue. Ya atas aja Neng, gitu kan. Gimana tuh Bu Oke, Dokter? jadi kita lihat dari sisi kesehatan ya, teman-teman. Kita lihat dari segi kesehatan. Kita nggak usah deh. Kalau di agama udah pasti jelas ya. Saat menstruasi kita nggak boleh melakukan hubungan seksual. Oke. Clear. Tapi sekarang kita lihat dari segi kesehatan. Saat menstruasi, vagina perempuan, saya ulang lagi nih, Venusian, vagina perempuan harusnya asam atau basah? Asam. Ya. Harus asam. Kalau mau sehat, vaginanya harus asam. Saat menstruasi ada darah. Darah sifatnya basah. Saat menstruasi ada pembalut lembab. Pakai celana ketat lembab lagi. Ini kira-kira vagina kita jadi kebasah kan? Basah, oke ya. Ini sudah berpotensi vagina kita infeksi, bau, becek. Melakukan hubungan seksual, nah ini edukasi ya. Saya nggak mau teman-teman ini berpikiran kocar-kacir. Apa kocar-kacir Kak Ji? Porno. Ya maksudnya kocar-kacir itu berpikiran yang pokoknya yang nggak edukasi gitu loh. Iya, semrawut lah. Semrawut ya. Jadi kita sekarang ngomong edukasi ya. Saat melakukan hubungan seksual, ini kira-kira yang masuk ke vagina nih apa nih? Penis kan? Penis. Nggak usah cupu gitu. Pura-pura nggak tahu. Ngelek. Apa ya? Apa yang masuk ya? Nah, jadi saat kita melakukan sepakat ya, saat menstruasi vagina kita ini cenderung basah ya, udah clear ya, itu sudah membuat vagina kita udah nggak banget deh, bau, becek, infeksi dah. Kita melakukan hubungan seksual, penis masuk. Di kulit penis itu ada kuman normal. Oh iya kan, di kulit ini kan ada kuman normal. Iya, benar. Bayangin penis ini masuk ke vagina, ini kira-kira kuman normal di penis pindah juga nggak ke vagina? Pasti pindah. Nah, pindah. Yang tadinya basah ditambah lagi sama kumannya yang ada di kulit penis, tambah. Plus kalau nanti orgasme keluar sperma, spermanya sifatnya basah teman-teman. Jadi basahnya double. Jadi saat melakukan hubungan seksual, menstruasi, kira-kira apa yang terjadi ke vagina ya? Kita nggak ngomongin penis deh, kita sayang sama vagina kita sendiri. Apa yang terjadi di vagina kita ya? Vagina kita aduh bakal infeksi banget, basah banget, kuman jahatnya banyak banget, dan itu berbahaya untuk kesehatan vagina kita. Oh gitu. Nggak usah mikir lain lah, kita mikir sayang sama vagina kita aja deh. Oh iya. Karena basah ketemu basah banjir ya. Iya. Iya dong. Itu. Kelelep lah. Di situ bisa menimbulkan penyakit pada kelamin segala macam ya dok ya, termasuk Yang mana nih? Yang tadi basah-basah saat tadi, melakukan melakukan hubungan seksual saat menstruasi. betul. Bisa jadi penyakit kelamin nggak sih dok? Ini biasanya penyakitnya mungkin ya Gatel. kayak keputihan yang parah. Oh gitu. Tapi bukan berarti kalau penyakit kelamin menular seksual yang kayak gonore, Oh bukan itu sipilis, ya? bukan, beda. Jadi bukan yang gonore, sipilis, yang jengger ayam tuh jengger ayam nggak? Jengger ayam. Ya itu. Nah itu bukan. Raja singa, Nah, jadi Raja singa. luwes ya. Nah, jadi ini bisa jadi ini bisa menyebabkan ya infeksi yang bukan yang penyakit menular seksual. Dan tapi infeksi ini kalau dibiarin terus-terusan, ini bahaya nih. Bisa nyebar ke atas,
dapat membuat leher rahim berubah dari normal menjadi ganas, jadi kanker Oh, lama-lama. jadi lebih parah lagi dong. Serem ya, Dok. Berarti. Tapi memang karena ini kan awalnya kayak enggak lama-lama akhirnya akan ke leher rahim. Oh gitu. Tuh makanya tuh buat cewek-cewek di rumah maupun di mana aja, kalau lagi datang bulan bilang sama suaminya, ayah pakai yang atas dulu ya, gitu. Yang bawah lagi lubang kuping. Yang bawah lagi off. Yang lagi off. Aman. Off day. Apa? Jangan dibilangin. Oh, Jangan dibilangin. Rahasia ya, rahasia kita. Aduh, Bu Dokter jadi ada rahasia-rahasia di antara kita. Bisa sama perempuan saling menguatkan kita. Nah, balik lagi nih Dok ke pembahasan penyakit kelamin akibat berganti-ganti pasangan atau seks bebas nih. Tadi kan ada model yang menjadi selingkuhan pejabat. Otomatis si pejabat gonta-ganti pasangan dong. Nah, lagi kenalnya sama model ini, entah nanti besokannya lagi sama model ini mungkin, besokannya lagi sama artis, besokannya lagi sama siapa, besokannya lagi sama siapa pokoknya banyak lah. Ganti-ganti. Kalau ganti-ganti pasangan itu bisa menyebabkan penyakit kelamin. Dan kalau sampai HIV gitu, yang terjadi apa sih Dok? Kira-kira? Kita nggak usah ini dulu ya, kita nggak usah jauh-jauh ke HIV dulu deh. Jadi intinya saat ini penis masuk ke berbagai macam vagina ini, yang jadi masalah nih teman-teman, bukan berarti penis lebih gini ya. Lebih aman? Wanita tuh memang perempuan lebih rentan. Oh, lebih rentan. Perempuan tuh lebih rentan tertular penyakit menular seksual. Oh, gitu. Penis memang cenderung dia lebih tahan. Sehingga banyak pemilik penis ini nggak nyadar kalau dia sakit. Kalau dia bawa bibit penyakit, penis ini nggak nyadar karena penis itu kadang-kadang yang bergejalanya itu hampir nggak bergejala, tapi dia membawa bakteri dan virus masuk ke, dia ngerasa sehat nih, masuk ke vagina, nularin. Nah, penyakit menular seksual yang banyak terjadi nih mau saya ranking ya. Yang pertama itu herpes simplex. Herpes simplex di vagina. Oh gitu. Itu Yang bentuknya kayak gimana? Dok? Nah, kalau herpes simplex Sedikit itu kayak kayak bentuk bule yang kayak luka bakar. Oh, kayak luka bakar. Kayak luka bakar tapi isinya itu cairan. Oh, kayak nanah. Itu bisa di vagina, bisa di mulut kalau orang. Oh gitu. Nah, kalau penisnya itu ada virus herpes simplex, perempuannya disuruh ngoral, kan ke mulut. Kena di mulut ya. Oh gitu. Ke mulut, oral. Terus yang kedua kondiloma acuminata yang jengger ayam. Yang ketiga gonore, kencing nanah. Tahu? Tahu. Tapi Jangan sampai vitamin. Nggak mau. yang keempat raja singa sipilis. Oh, raja singa, sipilis. Yang kelima ya HIV/AIDS, yang keenam kanker serviks. Oh gitu. Ya kalau orang sudah HIV/AIDS dan dia sudah bergejala, ya mau nggak mau, suka nggak suka, seumur hidup dia harus minum obat. Kalau HIV/AIDS ini ya, kalau yang lain kan bisa sembuh gitu. Kalau HIV/AIDS kan seumur hidup. Dok, kalau kita berhubungan seks dengan ganti-ganti pasangan tuh, tapi pakai pengaman apa akan tetap tertular penyakit? Pengaman nih maksudnya apa nih, Dek? Kondom Kayaknya itu ya. Kondom, sarung tinju gitu. Ketebelan. Dulu ketebelan. Jangan-jangan lu. Aduh. Kan yang tebel enak. Jangan yang tebel enak, empuk maksudnya. Oke, sekarang saya nanya sama Dek Bunga. Dek Bunga, waktu dulu SMP, SMA, itu ada pelajaran di sekolah tentang keluarga berencana nggak? Oh, ada. Ada ya. Kondom, itu fungsinya apa sebetulnya, fungsi utamanya kondom? Untuk pengaman ya, Dok? Kondom ini, fungsi utama kondom nih biar teman-teman tahu ya. Fungsi utama kondom adalah untuk mengatur kehamilan. Oh gitu. Sepakat ya teman-teman. Jadi fungsi utama kondom adalah untuk mengatur jarak kehamilan. Bukan mencegah kehamilan, tapi mengatur jarak kehamilan. Kita masih melihat banyak orang pakai kondom, kebobolan nggak? Pecah. Nggak pecah pun kadang-kadang kebobolan juga. Tetap hamil juga Ya, gitu. ada, tapi memang jumlahnya sedikit, nggak Oke. banyak. Tapi memang itu nggak banyak. Kepala sperma bisa nembus pori-pori kondom. Sementara bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit kelamin menular seksual itu ukurannya jauh lebih kecil dari sperma. Oh gitu. Nah, kira-kira gimana? Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab nanti saya kena
Nah, itu lagi. Tit. Kalau kebobolan ada nyanyinya tuh. Gimana Ku hamil dulu. Oh. Tapi buat Bunga sendiri nih, tadi nanyain kalau pakai kondom tetap kena ini segala macam nggak? Emang bunda lagi. Emang Bunga Sari pakai berapa kali kondomnya? Ratusan. Pernah pakai kondom? Hah? Pernah pakai kondom? Iya loh harus. Kondom cewek ada nggak sih, Dok? Kondom cewek Ada. nggak sih? Ada. Kondom Tahu cewek. nggak? Tahu nggak cewek ada kondom? Enggak. Lah, sama ini kan cowok kan ngapa lu ketawa-ketawa dulu Ini bener, ini edukasi loh, Iya loh. benar-benar. Karena kondom untuk wanita ada katanya. Ada. Itu nempelinnya kemana? Dimasukin ke lubangnya deh. Masukin ke lubangnya. Iya, betul. Oh. Ya, dimasukin ke lubang bukan ditutup. Oh, tudung saji kali ya ditutup. tapi apapun itu, kita ini edukasi seksual ya teman-teman. Kita semua nih orang-orang berakal, orang-orang yang diberi oleh Tuhan tuh akal budi pekerti. Kita fair aja lah. Kebetulan saya sudah menikah ya. Banyak pasangan yang sudah menikah melakukan perselingkuhan, jangan salah. Dia tidak mau menggunakan kondom dengan selingkuhannya. Wow. Loh karena satu, kondom itu mengurangi sensitivitas. Oh, jadi kulit sama kulit nggak kena, guys. Dia enak tuh. Jadi masih ada Iya. bahan-bahan karet latex Itu tadi. yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu kenapa laki-laki ini melakukan, pejabat ini yang katanya itu punya selingkuh, kenapa kok melakukan perselingkuhan? Itu kan berarti ada yang belum selesai di rumahnya. Hubungan seksual dia nggak selesai. Nah, mau tahu kenapa akibat perselingkuhan? Nonton episode sebelumnya. Udah kita bahas. Tapi kita lanjut. Bener. Biar pada nonton ke episode sebelumnya. Udah belajar soalnya gede pinter. Followersnya Bunga banyak pada nonton episode Bunga doang. Jangan, episode lain juga ditonton. Iya. Dan seterusnya. Iya, betul. Enggak, sekarang kita masuk nih ya. Ini kita edukasi semua sekarang. Mungkin Pinusian ini kan masih pada muda-muda, Kak J masih muda-muda, ini belum sadar. Ada yang belum selesai dari hubungan seksualnya. Kurang puas dan lain-lain. Dan untuk bisa puas pasangan ini yang menyebabkan adalah kualitas vagina dan penisnya. Sementara seiring usia vagina kendor. Seiring usia penis itu juga kendor loh, teman-teman. Nah, Pinusian nggak tahu kan? Pinusian nggak tahu kan? Makanya mulai sekarang mumpung udah dapat insight, mulai sekarang difoto. Nah, nanti tahun depan difoto lagi, tahun depan lagi difoto lagi. Lu jangan ngasih pap ke cewek lu doang. Pap dong yang cekrek, kasih foto buat sendiri juga. Buat sendiri. Suka ngepap nih. Difoto dan karena memang laki-laki seiring usia penisnya memang makin kendor. Oh, gitu. Bangunnya juga makin lama. Oh, iya. Makanya kan banyak toko-toko buat pria. Nah, ini kira-kira orang pejabat kan usia udah 50 tahun kan. Betul. Penisnya pasti makin kendor kan. Makin kendor, makin Kira-kira kendor. dikasih itu kondom sensitivitasnya gimana nih? Ya udah nggak Berkurang berasa ya. kali, berkurang. Jadi ini karena saya kebetulan dokter, banyak saya dapat pasien-pasien perempuan yang terpaksa harus yaitu vaginanya ya karena mungkin cari nafkah. Kita nggak bisa nyalakan juga deh Bunga, mungkin ya dia nggak punya keahlian lain begitu. Habis dok. Nah nih dok, kira-kira nih kalau di luaran sana ada yang sudah sering melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan. Tipsnya buat mereka, kok tips ya? Mereka udah ngelakuin ganti-ganti, ya tapi udah terlanjur gitu lah dok. Udah terlanjur sering ngelakuin seks berganti-ganti pasangan. Tips buat mereka untuk menjaga kesehatan gimana dok di luar sana tuh? Mereka udah terlanjur lah, nggak apa-apa lah, kita jangan ngejudge atau segala macam. Ini kira-kira sakit, dia merasa sakit nggak nih? Saya mau nanya nih, ini sakit nggak? Kalau sakit berarti Enggak. berobat. Atau sebelum dia nih belum sakit. Dia merasa dia nggak sakit gitu Iya, ya. Oke. Misalnya dia tiba-tiba ya saya mau berubah nih karena saya sudah dapat insight dari dokter Inge bahwa memang vagina tuh rentan terinfeksi. Makanya apa ya tipsnya? Tipsnya yang pertama kita harus yakin sebagai perempuan bahwa saat berganti-ganti pasangan yang dirugikan tuh perempuan. Betul sekali. Kita perempuan itu sangat dirugikan deh Bunga. Kalau kita itu di vagina kita sering masuk macam-macam penis. Kalau penis itu memang lebih kuat karena kan ini dilapisi kulit. Kalau nggak percaya saya mau kasih tahu Kak Jeje, Kasih tahu apanya? Dek Bunga mau lihat penis tuh. Kalau ini edukasi.
Budok jangan saya ngasih tahu dong, di Google aja banyak dong. Jangan di sini, di belakang Oh, jadi aja. bukan di sini ya? Bukan di Atau sini. nanti di ruang Di belakang praktek? aja. Boleh. Nah, jadi kulit. Sementara perempuan vagina tuh kan dinding vagina kan kayak di pipi. Ini kalau Lebih melakukan rentan hubungan, kan lebih rentan. Kan gesekannya berulang-ulang. Ini kemungkinan luka kan vagina yang Bener. luka. Makanya kalau perempuan yang sering gonta-ganti pasangan, udah kalau dia sayang sama dirinya, Pantesan dulu ada pepatah, kalau cewek mah ada bekasnya, kalau cowok nggak ada bekasnya. Gitu ya dok ya? Itu benar berarti ya dok. Ya, Bener. iya, Nah, iya, kalau iya. Misalkan mereka udah hubungan mau nikah apa segala macam, terus ceweknya hamil, ada bekasnya jadinya. Ya. Anak. Kalau cowok nggak ada Hasilnya. bekasnya, cowok masih bisa Iya. bilang perjaka gitu. Dan lagi ini juga Kak J, leher rahim. Hah? Leher rahim ini dia kerennya leher rahim. Apa tuh? Dia tuh bisa merekam penis yang masuk. Ada CCTV-nya? Ada CCTV-nya. Oh iya. Bener, Iya, bener. iya, ada CCTV-nya. Makanya orang-orang itu kalau misalnya janda ditinggal mati ada masa idah, ya kan? Ada masa idah. Ada masa idah, baik yang ditinggal mati ataupun tinggal cerai ada masa idah. Kalau yang ditinggal meninggal itu masa idahnya lebih panjang karena kan Oke. ini sehingga bekas penis suaminya masih ada. Ah, ah. Maksudnya bekasnya itu jejak digitalnya tuh masih ada. Loh, ini saya nggak ngomong asal-asalan ya. Ini ada seorang dokter obgyn dari Israel di Amerika Oke, nih. Oke. Jadi dia bikin penelitian teman-teman. Oh gitu. Dia bikin penelitian, dia taruh kamera tuh di vagina istrinya. Oh, wow. Dia taruh kamera itu apa namanya? Dia tuh meneliti Dia tuh meneliti kamera bahwa oh ya benar di di leher rahim itu memang ada bisa melacak bahwa oh ya ini udah masuk penis ini, Wow. DNA-nya lain. Itu cara masukinnya gimana, Dok? Bisa mengenali ya dok ya? Bisa mengenali. Sama kayak sekarang ini kan sudah musim yang kemarin kita undang Pak Yunus dulu. Kan sudah musim endoskopi, Iya, benar, kolonoskopi. kolonoskopi. Jadi caranya kayak gitu, dimasukin Oh, kamera ke dimasukin lubang kamera. vagina. Kayak suntik KB gitu nggak sih dok? Enggak. Kecil kok. Oh kecil. Ya. Kecil alatnya kecil. Iya dok, masa kameranya kayak kamera ini? Gak muat. Itu cewek jalannya begini dong. Ya kan? Jalannya Dan ngakak. tahu nggak Kak J? Tahu nggak? Saat dia masukkan itu kamera, ya sudah istrinya ini. Tapi istrinya ini kan kebetulan bukan dokter ya. Dia nggak tahu teori-teori. Kita mau masukin mau penelitian, kita mau masukin kamera ke vagina kamu. Kita cuma pengen lihat apakah ada keganasan di leher rahim. Suaminya itu nggak ngomong ini. Ternyata setelah dilihat ada jejak-jejak DNA bukan miliknya. Wow! Berarti ketahuan main sama yang lain dong. Nih, kemarin ternyata yang masuk 12 cm. Kemarin lagi 16 cm. Kemarinnya lagi 1000. Enggak, sekarang kita kembali gimana caranya biar kalau udah terlanjur. Yang pertama pasti bulat tekad dulu. Saya tekad. kasihan sama saya. Oke, kasihan sama diri sendiri. Kasihan sama diri sendiri. Oke. Kita juga nggak boleh ngejas ya Dek Bunga ya. Kan kadang orang ini kan terpaksa melakukan itu mungkin cari nafkah. Betul. Mungkin untuk yang Menghidupi terpaksa siapa-siapa kita nggak tuntutan tahu. pimpinan. Betul. Nah, ya, makanya mau nggak mau perempuan itu harus meningkatkan kemampuan dirinya. Betul. Sehingga dia bisa mendapatkan nafkah, bisa mendapatkan ya mungkin jabatan, lulus sekolah cepat, nggak dengan cara membergening vaginanya, dengan kemampuannya. Jadi memang itu kayak ya kita nggak bisa pisah nih. Kemampuan harus ditingkatkan ya, karena kan Betul. kita nggak bisa Skill, ngejas. harus ada skillnya Kita nggak ya. bisa ngejas juga. Kadang-kadang perempuan tuh terpaksa gitu kadang-kadang. Jadi ya mau nggak mau bulatkan tekad, saya kasihan sama saya, tingkatkan kemampuan diri. Sama nih kayak Bunga nih, Budok. Bukan cuma cantik, dia juga kayaknya profesinya mau merambah ke dunia yang lain nih, ya Dek? Iya Punya benar. talent juga dia. Dia berbakat sekali, selain dia jadi model majalah foto segala macam, dia juga lagi mau merambah dunia nyanyi ya Dek? Iya benar sekali. Tuh. Lagi mau Lagi ngeluarin saya kayak Mau gini nih single. keren nih. Iya, jadi dia bisa nyanyi juga. Jadi kan nggak memang serta-merta gimana sih? Sabar. Nggak cuman mempergunakan ya udah badan bagus, muka cantik udah, tapi dia juga punya bakat dan talent, dan satu lagi good attitude. Luar biasa. Luar biasa. Oh, itu harus. Kita sebagai perempuan harus punya attitude yang baik karena kita akan jadi ibu dari anak-anak kita. Oh iya benar. Dek, udah dapat single barunya belum? Belum. Udah. Masih proses. Masih proses. Masih proses? Doain aja teman-teman, semoga singlenya meledak. Amin. Semoga singlenya meledak.
ke situ. Bentar dong, jangan diikat. Jangan dilipat nih. Dek, bener, jangan dilipat. Ini kan ada surga buat anak-anakku nanti. Bisa satu-satu ya. Aduh, mana lagi nih? Woi, aduh gimana? Seneng banget udah ngobrol-ngobrol sama Bu Dokter mah tiap episode ada. Bunga udah mampir. Thank you juga udah diajak ngobrol sama Bu Dokter. Jadi kita ilmunya bermanfaat juga. Nah, perkara pembalut aja tuh penting kan? Bener-bener kayak untuk harus kedepannya dijaga. dijaga pas segala macem. Buat teman-teman juga jangan malu buat nanya tentang kesehatan ya kan. Harus. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada dong. Saya belum bagi nih. Apa? Nih. Oh ini. Dari Air. tadi si Air, Bunga senang air. banget minum air. Nah, Air itu. ini. Tahu Air nggak? putih dia seneng. Kenapa kok tadi tiba-tiba saya kayak orang kehausan air? Kenapa tuh dokter? Kita perempuan, jangan sampai kita ini perempuan kurang minum. Hmm. Entah itu kita lama di ruang AC, entah itu misalnya kita olahraga, kan banyak kadang-kadang olahraga lari maraton atau zumba atau di ruang AC kita lupa minum. Karena kalau kita lupa minum, dehidrasi, jangan salah, jangan dipikir dehidrasi itu hal yang sepele. Dehidrasi kalau sampai itu yang vagina sampai dehidrasi, lo kan kandungan air itu kan seluruh tubuh dari kepala sampai vagina. Kalau sampai dehidrasi, vagina kering, vagina yang kering itu sensitif terkena penyakit infeksi, bukan menular ya, tapi penyakit infeksi. Jadi kalau dehidrasi, kuman baiknya nih lo teman-teman, itu kasian, ya? pingsan. Jadi kuman jahatnya, makanya kita jangan lupa harus minum. Penting juga kan air sehari 2 putih. liter. Oh, air mineral, air putih ya. Pokoknya Dok. air putih, bukan air teh, bukan air kopi. Bukan air teh, kopi jangan. Enggak, itu nggak dihitung. Itu nggak dihitung ya. Jadi air putih itu Air 2 putih liter. yang penting 2 liter minimal sehari. Aduh, Bu Dok, thank you banget nih. Thank you banget informasinya Selalu Bu ada Dokter. tips ya. Tiap episode selalu pasti ada tips. Episode tahun Tahun minggu lalu alpukat. Alpukat, Sekarang ini. perkara mineral water, air mineral itu luar biasa banget ya memang. Aduh, guys, banyak banget ya yang udah kita pelajarin episode kali ini. Thank you banget juga Bunga. Nanti Iya, kita thank jadi you buat foto-foto Kak di sini JJ. ya. Bunga Aureli, si model cantik dengan kepadatan penduduk, kepadatan aktivitasnya dia foto-foto sampai ke luar negeri. Dia juga mau nyiapin single, lagi pemilih pilihan lagu dan apalagi ya, banyak ada iklan apa segala macam. Terima kasih udah nyempatin datang di Kedai Pinter. Sama-sama, Karena Kakak. berguna juga buat Bunga sendiri karena dia juga bisa nanya langsung ke Dokter Inge. Aku juga makasih udah ada ilmunya juga kan bermanfaat. Jangan lupa Bunga dimanapun kamu berada selalu menyampaikan pesan kebaikan, itu EduSex yang benar. Kalau memang Bunga bisa menyampaikan ke teman-teman, misalkan pakai pembalut harus gini-gini nih kayak tadi, yang Bunga udah dapetin ilmunya di-share lagi, dibagi. Tapi kalau memang Bunga belum bisa men-share segala macam, bisa teman-teman Bunga suruh ikut ke Perempuan Sadar Vagina. Bener sih? Bukan banget. Bener banget. Jadi bukan cuma di Perempuan Sadar Vagina, tapi di Kedai Pinternya Pinusi.com. Nah, benar. Itu wajib itu. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, pokoknya di share. Dan kalau mau bertanya sebuah topik atau punya permasalahan di dalam kehidupan kalian, tulis aja di kolom komentar atau langsung ke Instagramnya Pinusi.com, dan Perempuan Sadar Vagina juga bisa DM langsung ke situ. Kak, aku mau curhat. Jadi masalah kalian bisa kita angkat ke sebuah konsep dan kita cari solusinya. Nama rahasia ya. Namanya kita rahasiakan. Sensor. Ya. Ayo, Beda. mungkin deh Bunga mau. Iya, Bunga mau pamit boleh. dulu Oh, ya. ya udah, Tadi ya udah, photoshootnya ya udah. nggak jadi tuh gara-gara Oh, iya, ini bener, ya kan. bener. Makasih banyak Bu Siap-siap Dokter, dulu kita ya. pamit. Oke. Ini siapa nih? Oh, ini punya saya. Semuanya bareng dong, dadah bunganya. 1, 2, 3. Dadah bunga. Aduh, gue ngeri gelinding tiba-tiba.